Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kak, kenapa tiba-tiba pulang terus langsung ke kamar Laras? Aku nggak sempat menyusul kakak, udah di sini aja, kata Ben saat tiba di kamar Laras setelah berlari dari lantai bawah. Dia melihat kakaknya sedang bergeming menatap ponsel di atas meja. Entah kenapa, udara di dalam ruangan itu terasa dingin. HP-nya kenapa, Kak? Sandi tidak menjawab pertanyaan itu. Dia mengambil ponsel milik Laras lalu memberikannya kepada adiknya. Mereka berdua menelusuri pesan di dalamnya satu persatu, sampai pada satu pesan yang terlihat aneh. "Aku kangen kamu," bunyi pesan itu. Ben tidak menyangka adiknya kembali berhubungan dengan laki-laki lain setelah hubungannya dengan Jody mereka paksa berakhir. Siapa lagi orang yang berani mendekati adik perempuan kesayangan mereka? Tanya Ben di dalam hatinya sembari mengepalkan kedua tangannya. "Suruh Jody ke sini sekarang," perintah Sandi kepada adiknya. Jody sedang kegirangan setelah mengetahui kontrak pernikahannya batal. Selama perjalanan pulang, dia terus memikirkan Laras yang kemungkinan sedang tidur di rumah. Dia memutuskan untuk berkeliling lebih lama lagi agar tidak mengganggu Laras. Siapa sangka, Ben tiba-tiba menelponnya. Apakah mungkin pembatalan kawin kontraknya tadi sudah sampai ke telinga Dominic bersaudara? Apakah keputusan ini membuat mereka murka? Apakah dirinya akan kembali dipaksa untuk menikah dengan Erika? Tidak apa, biarkan ini menjadi kesempatannya untuk menolak secara langsung. Sesampainya di kastil, baik Sandi maupun Dominic sedang duduk santai di sofa ruang tengah. Sudah sekitar 30 menit mereka menunggu kedatangan Jody. "Kak Sandi, Kak Ben," sapa Jody kikuk saat merasakan aura tidak terpancar dari keduanya. "Aku baru dari pemakaman Tika. Di sana Erika memohon untuk membatalkan pernikahan kami. Katanya dia punya orang lain yang disukai. Aku juga sebenarnya nggak mau menikah dengannya. Jadi daripada kehidupan pernikahan kami berantakan, akhirnya aku menyetujui permintaannya. Aku suruh kamu datang bukan karena itu," kata Ben dengan nada datar. "Oh, bukan?" tanya Jody kebingungan. "Lalu apa? Siapa pelanggan di kilang anggurmu?" tanya Sandi tanpa berbasa-basi. Nada bicaranya terdengar dingin. "Cuman pelanggan biasa kok, Kak. Biasanya dalam setahun pelanggan itu beli dari saya beberapa kali," balas Jody tanpa menutup-nutupi. Pertanyaan itu terdengar tidak enak di telinganya. "Kenapa, Kak? Ada yang salah dengan pelanggannya? Namanya siapa?" tanya Sandi sekali lagi. "Alan Rogers, Kak." Ben bangkit berdiri, mendekati Jody lalu mengangkat ponselnya ke depan wajah laki-laki itu. "Ini bukan orangnya." "Iya, ini yang namanya Alan Rogers," ucap Jody gugup. Bagaimana bisa Ben mendapatkan foto pelanggannya? Raut wajah Ben seketika berubah. Matanya menatap dingin Jody dan berkata, "Jody, kalau bukan karena guru kita, kamu udah nggak akan hidup lagi." Jody panik mendengar ucapan itu. Askara. Tanda seru. "Gak mungkin. Pelanggan ini udah dari 3 tahun yang lalu pesan alkohol dari aku. Masa tiba-tiba, setelah 3 tahun, baru muncul, terus beda nama? Pelangganmu itu dari ibu kota negara H, kamu ceroboh kalau sampai nggak tahu," seru Ben marah. "Terus, kamu bisa-bisanya membiarkan dia masuk ke Pulau Benua Barat selama ini. Kamu berani mengelak, nggak salah apa-apa." Jody terlalu lemah untuk bisa melawan argumen itu. Dia melangkah mundur, takut kedua Dominic bersaudara melakukan sesuatu terhadap dirinya. Orang itu, pelanggan itu, adalah orang yang pernah menyakiti Laras. Siapa sangka dia kembali muncul dengan identitas palsu, mengelabui semua orang. Bagaimana bisa dia seceroboh ini, tidak memeriksa terlebih dulu siapa identitas laki-laki itu? Pikiran Jody seketika menjadi kacau balau. Bisa aja dia cuman mendekati Laras karena mirip sama orang yang dicarinya. Buktinya, si Laras juga nggak kenal sama orang itu. Setahuku dia anggap si Alan kayak orang asing.
Cepat atau lambat si Laras pasti sadar, kamu gimana sih? Ucap Ben tidak puas dengan alasan yang dikatakan Jody. Mereka semua sudah berusaha melindungi adik perempuan mereka dengan berbagai macam cara, tapi ternyata Askara berhasil menemukannya kembali. Terlalu janggal untuk disebut sebagai sebuah kebetulan biasa. Kalau saja bukan karena Sandi menyadari ada sesuatu yang salah, Laras pasti sudah dibawa pergi dari tempat ini. Ben tidak bisa meredam amarahnya saat memikirkan hal ini. Sekarang dia di mana? Tanya Sandi. Ekspresinya tidak berubah, masih terlihat tenang seperti air. Dia tadi pinjam kapalku buat berlayar, jawab Jody yang kemudian terpikirkan sesuatu. Laras. Ben tersenyum geram, kamu masih bisa fokus cari uang ya ternyata. Jody menundukkan kepalanya, wajahnya seketika memucat. Kita juga sama aja, kata Sandi, sambil menatap Ben dingin. Ben ikut terdiam, tidak berani menyangkal pernyataan kakaknya. Keinginan membunuh kakaknya itu pasti sudah mulai muncul. Hendra sedang berada di dalam ruangannya, berkutat dengan komputer, mengerjakan tugasnya yang menumpuk. Apa boleh buat, bosnya sedang jatuh cinta, fokusnya sudah berada pada istrinya. Sekarang dia yang menjadi pengganti, mengerjakan sisa pekerjaan yang ditinggalkan. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk. Hendra terdiam, siapa? Tidak mungkin Askara kembali secepat ini. Bosnya itu pasti sedang berada di laut, berlayar dengan Laras. Apa mungkin, Jody? Hendra tidak banyak berpikir, dia bangkit dari tempat duduk lalu membuka pintu. Dia tidak mengantisipasi adanya bahaya. Ini Pulau Benua Barat, salah satu pulau teraman di seluruh dunia. Siapa sangka, saat pintu terbuka, seseorang menodongkan pistol berperan di depan matanya. Hendra bergeming selama beberapa saat, sebelum perlahan-lahan melangkah mundur sambil mengangkat kedua tangannya. Aaron melangkah maju, memojokkan Hendra sampai ke dinding. Jarinya sudah menempel di pelatuk, siap menariknya kapan saja Hendra mencoba melawan. Tolong tenang dulu. Dia tahu siapa orang itu, ucap Hendra. Sayang sekali, Aaron sudah tidak sabar lagi untuk menonjok Hendra. Kepalan tangannya melayang, bertemu dengan pipi Hendra, membuat laki-laki itu terhuyung ke samping. Ah! Seru Hendra kesakitan. Tubuhnya terlempar ke atas kasur. Saat Hendra hendak bangkit kembali, Aaron sudah terlebih dahulu menekan moncong pistol di punggung lehernya. Sentuhan dingin pistol itu membuatnya gemetar. Tenang dulu. Harusnya kepalamu itu udah bolong sekarang. Seru Aaron sembari mengokang pistolnya. Bentar, bentar, bentar. Hendra panik mendengar suara kokangan pistol di telinganya. Celanaku nyangkut ini. Ternyata kamu suka cowok. Terus gimana? Dikira aku bakal lepasin kamu. No, thank you. Siapa yang bilang aku suka cowok? Minggir. Seru Hendra gemetaran. Pelan dikit dong, jangan kasar-kasar. Berisik, teriak Aaron, sudah tidak sabar lagi dengan Hendra. Rasanya ingin sekali menaruh moncong pistolnya di mulut Hendra lalu. Dor. Melihat raut wajah Aaron yang seperti itu, Hendra mengerti, apapun masalahnya, pasti sangat serius. Kalau tidak, laki-laki itu tidak mungkin datang menodong pistol ke arah kepalanya. Sebelum sempat berbicara lagi, Aaron membawa Hendra sampai ke kastil. Halo, Bos Jody, sapa Hendra kepada Jody. Suaranya terdengar sangat tenang. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.